Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Islam di Afrika. Saya Ramadhani dan saya akan menjelaskan tentang awal kedatangan Islam di Afrika Utara dan berdirinya dinasti Fatimiyah. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu Fatihah Rizky yang akan membacakan materi tentang masa kejayaan dinasti Fatimiyah, dan juga Farah Diba yang akan membacakan masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang awal kedatangan Islam di Afrika Utara. Kedatangan Islam di Afrika Utara terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa itu, kekuasaan Islam di tahun 640 Masehi sudah berhasil memasuki Mesir di bawah komando Amru bin Ash. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, penaklukan Islam sudah meluas sampai ke Barkah dan Tripoli. Pada tahun 683 Masehi, orang-orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran yang hebat karena orang-orang barbar di bawah kepemimpinan Qusaylah bangkit memberontak dan mengalahkan Uqbah. Dia dan seluruh pasukannya tewas dalam pertempuran tersebut. Sejak saat itu, orang-orang Islam tidak berdaya mengembalikan kekuasaannya di Afrika Utara, karena selain berhadapan dengan bangsa barbar, juga ada bangsa Romawi yang memanfaatkan kesempatan tersebut dalam pemberontakan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, penyebaran Islam tidak bisa menyebar dengan baik. Keadaan ini berlanjut hingga terjadi pergantian gubernur dari Hasan bin Nu'man kepada Musa bin Nusair tahun 708 Masehi. Bahkan pergantian pimpinan ini pun juga mendorong orang-orang barbar untuk mengadakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Musa dapat mematahkan pemberontakan mereka, dan untuk mengantisipasi timbulnya pemberontakan lagi, dia menetapkan kebijakan perujukan, yaitu menempatkan orang-orang barbar ke dalam pemerintahan orang-orang Islam. Selanjutnya yaitu tentang berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Said Ibnu Husain yang bergelar Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 909 Masehi. Penyebab berdirinya dinasti Fatimiyah ini dikarenakan kaum Syiah yang kecewa akan sikap pemerintahan dinasti Abbasiyah yang ingin menghancurkan mereka karena para penguasanya tidak menginginkan adanya kekuatan lain dalam pemerintahan. Dinasti ini mengadopsi sebuah mazhab yang kemudian menjadi sebuah mazhab resmi negara yang disesuaikan dengan paham keagamaan, yaitu Syiah Ismailiyah. Paham Syiah ini kemudian menjadi sebuah ideologi dinasti Fatimiyah dan sekaligus menjadi pijakan dalam konstitusi negara. Kemunculan dinasti ini menjadi awal dinamika baru di Afrika Utara. Dinamakan dinasti Fatimiyah karena dinasti ini dinisbatkan nasabnya kepada putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, istri dari Ali bin Abi Thalib. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang merupakan cucu dari Ismail bin Ja'far Siddiq. Berdirilah dinasti Fatimiyah di Afrika Utara pada tahun 909 Masehi dan Ubaidillah Al-Mahdi sebagai khalifah pertama. Dinasti Fatimiyah menduduki Ifriqiyah atau Tunisia sebagai pusat pemerintahannya karena wilayah ini merupakan pusat pemerintahan dinasti Aghlabiyah yang telah mereka taklukkan. Dinasti Aghlabiyah terpaksa harus mengasingkan diri ke Pulau Sicilia dan bertahan di sana dengan memindahkan ibu kota ke Palermo.
Dengan demikian, wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat jatuh di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Dengan kejadian tersebut, maka resmilah sebuah dinasti baru yang bernama dinasti Fatimiyah yang dipimpin oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Al-Mahdi memiliki pendukung yang sangat fanatik, yakni dari bangsa Barbar yang telah menjadi pengikut Syiah Ismailiyah. Mereka membantu melawan dinasti Aghlabiyah yang merupakan aliran Sunni dan masih berada di bawah penguasaan Abbasiyah. Seperti diketahui bahwa suku Barbar melakukan pemberontakan terhadap penguasa di Baghdad. Mereka mempunyai dendam karena masih satu keturunan dengan penguasa Umayyah yang dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatihah Rizky, yaitu tentang kejayaan dinasti Fatimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Rizky akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah teman saya jelaskan. Materi yang saya bawakan yaitu masa kejayaan dinasti Fatimiyah. 1. Keadaan politik. Pada masa dinasti Fatimiyah ini, terutama pada kekuasaan Abu Mansur Nizar Al-Aziz, kehidupan masyarakat diliputi oleh kedamaian. Hal ini merupakan imbas dari keadaan pemerintahan yang damai. Al-Aziz merupakan khalifah kelima sejak berdirinya dinasti ini di Tunisia dan khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Ini Fatimiyah berhasil mendapat tempat tertinggi sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Ia telah berhasil menjadikan negaranya sebagai lawan tangguh bagi kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Dan bidang sosial. Pada mayoritas kekhalifahan Fatimiyah ini bersifat modern dan penuh perhatian kepada urusan agama non-muslim. Kristen Mesir yang diperlakukan secara bijaksana. Hanya Khalifah Al-Hakim yang bersifat keras kepada mereka. Pada masa Al-Aziz ini, bahkan mereka lebih diuntungkan dari umat Islam, di mana mereka ditunjuk menduduki jabatan-jabatan tinggi di istana. Dan mereka hidup penuh damai dan kemakmuran. Pada khalifah generasi akhir, gereja-gereja Kristen banyak dipugar. Pemeluk Kristen pula banyak yang diangkat sebagai pegawai pemerintahan. Demikian semua ini menunjukkan kebijakan penguasa Fatimiyah terhadap kaum Kristiani. Pada sistem administrasi pemerintahan dinasti Fatimiyah tidak jauh berbeda dengan sistem administrasi Abbasiyah. Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan dunia maupun spiritual. Khalifah berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Administrasi internal kerajaan dibentuk oleh Yakub. Berkat kecakapannya dalam bidang administrasi, ia berhasil meletakkan dasar-dasar ekonomi sehingga dinasti Fatimiyah ini mencapai kemakmuran pada awal pemerintahannya. Pada perkembangan ekonomi, masyarakat pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah hidup dengan damai. Kekuasaan rejim Syiah tetap memberi toleransi kepada masyarakat, baik pada golongan Koptik maupun masyarakat pada umumnya. Sebenarnya, masa keemasan dalam sejarah dinasti ini di Mesir dimulai pada periode Al-Mu'iz dan mencapai puncaknya pada periode Al-Aziz. Tetapi pada periode sesudahnya, yaitu masa Al-Mutasir, masih menunjukkan bahwa Mesir merupakan negara Islam paling maju. Seluruh kota merasakan ketenangan dan kemakmuran. Khalifah Al-Muntasir hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Dia mewarisi harta yang melimpah pada para pendahulunya. Kekayaan Khalifah terbukti dengan ditemukan warisan harta sangat berharga yang tersebar di antara tentara-tentara Turki berupa vas-vas kristal, piring-piring berlapis emas, tempat tinta yang terbuat dari gading dan kayu eboni. Perkembangan ilmu pengetahuan.
pada dinasti Fatimiyah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama Khalifah Al-Aziz sendiri adalah seorang penyiar dan sangat menyenangi pendidikan. Pada masanya ia dikembangkanlah Masjid Agung Al-Azhar sebagai universitas, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang melakukan pengajian ilmu-ilmu keislaman, astronomi, dan kedokteran. Al-Hakim juga membangun sebuah observatorium karena ketertarikannya pada perhitungan astrologi. Beberapa tokoh ilmuwan yang terkenal pada masanya yaitu Ali bin Yunus. Dia adalah seorang astronom yang paling hebat yang menciptakan tabel astronomi. Juga ada Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, merupakan peletak dasar ilmu fisika dan optik. Perkembangan seni dan arsitektur pada masa Fatimiyah menghasilkan karya bernilai sangat tinggi berupa berbagai kerajinan baik di bidang tekstil, keramik, seni kayu, benda logam, dan batu kristal. Berbagai benda kuno berupa keramik dan kristal peninggalan dinasti Fatimiyah pada tahun 2004 ditemukan di dalam kapal karam berusia 1000 tahun di pantai utara di Cirebon. Benda kuno yang menghebohkan publik tersebut dilelang oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia pada 5 Mei 2010 yang memungkinkan nilai jualnya mencapai 750 miliar sampai triliunan rupiah. Terima kasih. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya tentang masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran dan runtuhnya dinasti Fatimiyah. Gejala-gejala yang menunjukkan kemunduran dinasti Fatimiyah ini sebenarnya sudah mulai tampak pada akhir pemerintahan Al-Aziz. Namun wujud kemundurannya baru terlihat pada pemerintahan Al-Mustansir yang berlanjut hingga berakhirnya kekuasaan dinasti Fatimiyah pada masa pemerintahan Al-Adid. Adapun faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Fatimiyah. Ada beberapa faktor yang paling menonjol, yang diantaranya yaitu yang pertama, melemahnya para khalifah. Melemahnya para khalifah ini disebabkan karena sewaktu mereka dinobatkan sebagai khalifah, mereka itu masih berusia sangat muda, seperti Khalifah Al-Amir yang pada saat itu masih berusia 11 tahun, kemudian Khalifah Al-Zahir yang berusia 16 tahun, kemudian Khalifah Al-Amir yang masih sangat muda yaitu berusia 5 tahun, kemudian Al-Zafir berusia 17 tahun, kemudian Khalifah Al-Faiz yang berusia 5 tahun, dan Khalifah yang terakhir yaitu Al-Adid yang berusia 9 tahun. Lemahnya para khalifah ini mengakibatkan timbulnya orang-orang kuat dan berpengaruh sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya, dan para khalifah dianggap sebagai boneka. Orang-orang kuat itu seperti Barjawan, gubernur dari Al-Hakim, Sid Al-Mulk, bibi dari Al-Zahir, dan Al-Azan, perdana menteri Al-Amir. Timbulnya orang-orang kuat itu mengakibatkan kecemburuan di beberapa pihak saudara-saudara para khalifah dan menyebabkan pemerintahan menjadi diktator dan tidak stabil. Di samping itu, lemahnya para khalifah juga disebabkan karena intrik di sekitar istana sendiri yang bersumber pada perasaan tidak adil jika pengangkatan khalifah berdasarkan kepentingan kelompok yang kuat dan bukan berdasarkan suatu sistem atau melalui wasiat. Sebagai contoh, Nizar, kakak dari Al-Musta'li, ia merasa sangat kecewa karena adiknya Al-Musta'li diangkat sebagai khalifah yang menggantikan posisi ayahnya Al-Mustansir yang wafat. Ia beranggapan bahwa dirinya lah yang lebih berhak untuk mendapatkan jabatan tersebut daripada adiknya. Dan akhirnya ia menjadi gerakan oposisi terhadap adiknya yang dikenal dengan gerakan Asasin yang dipimpin oleh
Hasan bin Al-Sabah. Gerakan ini berhasil membunuh 2 orang khalifah, yaitu Al-Munsa'li, adiknya sendiri, dan Khalifah Al-Amir. Selanjutnya, faktor yang kedua, perpecahan dalam tubuh militer. Dalam tubuh militer terdapat 3 unsur kekuatan. Yang pertama, unsur bangsa barbar yang sejak awal ikut berjuang mendirikan dinasti Fatimiyah. Yang kedua, unsur bangsa Turki yang berhasil masuk karena didatangkan oleh Khalifah Al-Aziz. Dan yang ketiga, unsur kekuatan bangsa Sudan yang didatangkan oleh Khalifah Al-Mustansir. 3 fraksi ini selalu bersaing dan sesekali terjadi peperangan antara mereka. Peperangan terbuka yang paling dahsyat terjadi adalah peperangan antara unsur Turki dan unsur barbar. Sedang khalifah yang lemah tidak dapat melakukan apa-apa. Hal ini menyebabkan kontrol militer terhadap wilayah-wilayah menjadi lemah. Akhirnya, wilayah-wilayah dinasti yang demikian luas menjadi berkurang secara berangsur-angsur karena melepaskan diri atau dikuasai oleh dinasti yang lain. Selanjutnya, faktor yang ketiga, bencana alam. Kekeringan yang melanda Mesir, di samping menimbulkan penderitaan rakyat karena kelaparan, wabah penyakit, perampokan, dan lainnya, juga berdampak pada negara tersebut, yakni menyebabkan lumpuhnya perekonomian secara agraris yang hasilnya justru merupakan sumber utama devisa Mesir. Kekurangan pangan yang melanda Mesir memaksa khalifah untuk meminta bantuan kepada Konstantinomakhus untuk mengirim bahan-bahan makanan ke Mesir. Kelemahan yang menyebabkan terjadinya kemunduran dalam dinasti Fatimiyah ini pada gilirannya memancing datangnya serangan dari pihak luar, yakni Panglima Salahuddin dari dinasti Ayyubiyah. Karena prestasinya dalam perang salib, maka ia mudah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat luas yang akhirnya dapat menaklukkan dinasti Fatimiyah dengan mudah pula. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.